Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Fitria, salah satu dosen di Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video sebagai dokumen untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kimia. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah biokimia gizi yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum kita masuk kepada DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum mata kuliah biokimia gizi. Mata kuliah biokimia gizi ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 3 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan membahas tentang berbagai reaksi kimia di dalam tubuh, metabolisme berbagai zat gizi di dalam tubuh, termasuk pemanfaatan hasil metabolisme di dalam tubuh. Ilmu ini sangat dibutuhkan oleh seorang ahli gizi sebagai dasar dalam menentukan status gizi klien atau pasien. Berikut bagaimana merencanakan diet yang sesuai dengan kondisi klien atau pasien tersebut. Pada mata kuliah biokimia gizi ini, pada pembelajaran teori akan dibahas tentang metabolisme zat gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, vitamin, dan mineral. Selain itu, akan dibahas juga termasuk regulasi metabolisme oleh hormon dan enzim, gangguan metabolisme, dan integrasi metabolisme berbagai jenis zat gizi. Pada pembelajaran praktikum akan dipelajari tentang metode pengujian biokimia baik untuk sampel darah ataupun sampel urin, lalu akan dipelajari pula terkait dengan bagaimana interpretasi hasilnya dan korelasinya terhadap status gizi klien atau pasien. Di samping itu, biasanya dilakukan pula studi kasus tentang berbagai jenis gangguan metabolisme. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah biokimia gizi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun berdasarkan CPL Prodi yang terkait, yaitu mampu merencanakan dan melaksanakan asuhan gizi klinik atau dietetik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Dengan demikian, capaian pembelajaran mata kuliah biokimia gizi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar biokimia gizi, mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme zat gizi, regulasinya oleh hormon dan enzim, serta integrasi metabolisme berbagai zat gizi, lalu mampu menjelaskan prosedur pengujian biokimia sampel darah atau urin, integrasi hasil pengujian, serta korelasinya dengan status gizi klien atau pasien. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka materi yang disampaikan dalam perkuliahan biokimia gizi ini adalah yang pertama, ruang lingkup dan konsep dasar biokimia gizi, enzim, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, metabolisme asam nukleat, metabolisme vitamin, dan metabolisme mineral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DIA pada mata kuliah biokimia gizi. Yang pertama yaitu tentang delivery atau penyampaian materi. Pada awal semester, pada perkuliahan pertama, saya akan menjelaskan RPS terlebih dahulu. RPS yang dijelaskan mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi-materi yang akan disampaikan selama satu semester, serta referensi yang digunakan. Referensi utama yang digunakan pada perkuliahan ini adalah buku Harper Illustrated Biochemistry dan Advanced Nutrition and Human Metabolism. Referensi dan berbagai materi yang digunakan dalam perkuliahan akan saya share kepada mahasiswa melalui Google Classroom yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. Materi pembelajaran biasanya disiapkan berupa PowerPoint.
Dalam merancang PowerPoint, saya berusaha untuk membuat PowerPoint yang menarik, singkat, dan jelas. Selain itu, saya juga berusaha menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Saya juga melengkapi pembelajaran ini dengan menayangkan video-video yang dapat membantu pemahaman mahasiswa dalam mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Terkait cara penyampaian dan sistem pembelajaran yang sudah dilakukan, saya seringkali melakukan survei pembelajaran, di mana dengan survei tersebut saya akan mendapatkan feedback dari mahasiswa, sehingga feedback tersebut dapat digunakan untuk perbaikan pengajaran berikutnya. Perkuliahan teori disajikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, sedangkan perkuliahan praktek dilakukan dalam bentuk telaah jurnal, studi kasus, kerja kelompok, dan presentasi. Untuk presentasi, mahasiswa akan bergiliran presentasi secara acak. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap dan mempersiapkan proses presentasi ini dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interaction. Interaksi mahasiswa dengan dosen diusahakan untuk selalu terjalin dengan baik. Untuk kelancaran perkuliahan, maka pada setiap kelas akan ditunjuk 2 orang penanggung jawab mata kuliah yang bertugas dalam koordinasi kegiatan perkuliahan. Di kelas, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya. Saya akan menawarkan kepada mahasiswa untuk aktif bertanya selama perkuliahan berlangsung, atau saya akan melemparkan beberapa pertanyaan untuk mengundang partisipasi aktif mahasiswa. Selain itu, dalam kegiatan presentasi, mahasiswa juga diminta untuk dapat bertanya dan menjawab, karena hal tersebut akan menjadi salah satu unsur penilaian dalam kegiatan praktikum harian. Selain di kelas, saya juga memfasilitasi komunikasi dengan mahasiswa melalui Google Classroom dan grup WhatsApp. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang assessment atau penilaian mata kuliah. Terkait penilaian mata kuliah, sudah disosialisasikan di awal pertemuan bahwa untuk mata kuliah biokimia gizi yang terdiri dari 2 SKS teori dan praktikum akan ada komponen penilaian untuk teori dan komponen penilaian untuk praktikum. Untuk teori sendiri akan ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas atau kuis. Masing-masing bobotnya adalah untuk UTS dan UAS masing-masing 35%, sementara untuk tugas atau kuis sebanyak 30%. Untuk perkuliahan praktikum akan ada komponen praktik harian, laporan praktikum, dan UAS praktek. Masing-masing bobotnya adalah untuk laporan sebanyak 20%, praktik harian sebanyak 50%, sedangkan UAS praktik menyumbang sebesar 30%. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan transparan karena hasil-hasil dari ujian ataupun kuis akan diberikan kepada mahasiswa. Untuk penilaian tugas dan kuis biasanya akan diberikan melalui Google Classroom. Untuk penugasan, saya seringkali memberikan tugas seperti telaah jurnal, lalu mereka akan menjawab beberapa pertanyaan terkait jurnal yang sudah dianalisis atau dipelajari. Selain itu, terkait dengan kuis, saya seringkali melakukan kuis secara live melalui platform Quizizz. Dengan kuis secara live ini, harapannya mahasiswa akan lebih bersemangat karena hasilnya akan langsung diketahui dan peringkatnya pun diketahui. Berikut adalah salah satu video pengajaran saya pada mata kuliah Biokimia Gizi. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik, sesuai dengan jadwal, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Biokimia Gizi untuk materi metabolisme lipid. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita harapkan capaian mata kuliah yang terkait dengan pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme makronutrien, lalu mahasiswa mampu menjelaskan regulasi metabolisme oleh enzim dan hormon, sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme lipid
dan mampu menjelaskan lipolisis serta beta oksidasi asam lemak. Sekarang kita lanjutkan ya tentang lipolisis. Seperti namanya ada lipo dan lisis. Lipo ini berarti terkait lipid, lisis itu adalah pemecahan. Jadi lipolisis adalah pemecahan lipid, di mana lipid ini akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Nah, gliserol dan asam lemak bebas ini nanti masing-masing akan berbeda jalurnya. Kita bisa lihat di sini di bagian ini di mana lipid akan terpecah menjadi gliserol. Gliserol ini nanti akan diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur glikolisis. Sementara asam lemak berubah menjadi asetil-CoA ini melalui proses yang kita kenal nanti dengan beta oksidasi asam lemak. Namun baik itu gliserol ataupun asam lemak nanti sama-sama akan berubah menjadi asetil-CoA untuk selanjutnya nanti dikonversi menjadi energi atau diubah menjadi ATP melalui siklus Krebs. Nah, oksidasi asam lemak ini terjadi pada matriks mitokondria ya, sehingga asam lemak ini tidak bisa langsung dioksidasi. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Ya, jadi beta oksidasi asam lemak kenapa sih disebut beta oksidasi? Ada yang tahu tidak? Kenapa beta oksidasi namanya? Kira-kira ini menggambarkan apa? Ada yang terbayang kira-kira kenapa reaksi ini kita kenal dengan istilah beta oksidasi? Izin jawab Ibu. Iya, bagaimana Karena Aditya? proses oksidasinya itu terjadi di atom karbon beta. Oke, betul sekali ya. Jadi kenapa disebut beta oksidasi? Karena memang nanti reaksi oksidasi ini terjadi pada atom karbon beta. Beta oksidasi asam lemak ini akan terjadi dalam 3 tahapan utama ya. Jadi ini gambar ini menggambarkan ya bahwa nanti oksidasi itu akan terjadi pada atom karbon beta yang ini ya. Nah, apa saja 3 tahapan dalam beta oksidasi asam lemak? Yang pertama adalah kita harus melakukan aktivasi asam lemak dulu menjadi asil-CoA. Diubah dulu asam lemaknya menjadi asil-CoA, dan proses transport asil-CoA ke dalam mitokondria ini juga nanti berlangsung secara spesifik. Sementara yang terakhir dalam tahapan beta oksidasi asam lemak ini adalah oksidasi karbonnya. Jadi reaksi oksidasinya ini nanti akan berlangsung di matriks mitokondria. Jadi sebenarnya tahapan pertama dan kedua ini adalah tahapan awal sebelum terjadi reaksi oksidasinya. Kita akan lihat satu persatu mulai dari aktivasi asam lemak. Ya. Nah, aktivasi asam lemak ini terjadi sebelum masuk ke mitokondria, jadi masih di sitoplasma. Ya. Dalam aktivasi asam lemak ini nanti akan difosforilasi. Jadi dalam reaksi ini berarti kita butuh ATP, lalu ada CoA, ya, enzim asil-CoA sintetase sehingga akan dihasilkan asil-CoA. Nah, lalu berapa jumlah ATP yang dibutuhkan untuk mengubah asam lemak menjadi asil-CoA? Ternyata kita butuh 2 ATP. Jadi nanti 2 ATP ini perlu kita perhitungkan. Jadi dalam oksidasi asam lemak ini kan sebenarnya intinya nanti adalah bagaimana kita menghasilkan energi dari asam lemak gitu ya. Nah, hasil akhirnya nanti akan ada ATP, tapi ATP ini perlu kita kurangi dengan ATP yang dikeluarkan. Makanya nanti di perhitungannya akan ada pengurangan ATP dari total ATP yang dihasilkan, baik itu nanti dari asetil-CoA-nya, FADH2 ataupun NADH. Kita akan melihat tahap lebih lanjut. Nah, setelah ada asil-CoA, tadi perubahannya dibantu oleh asil tiokinase, ya. Nah, asil CoA ini masih belum bisa mengalami oksidasi karena harus ditransport dulu ke dalam mitokondria. Dan kita tahu mitokondria itu membrannya ada 2. Ada membran luar, ada membran dalam. Nah, proses transport asil CoA untuk masuk ke matriks mitokondria ini membutuhkan protein. Ini ya berlaku untuk yang asam lemaknya rantai panjang. Kalau asam lemaknya rantai pendek itu bisa langsung masuk ke mitokondria, ya, dan membentuk asil CoA.
Sementara kalau asam lemak rantai panjang, dia butuh berkonjugasi dulu dengan karnitin. Nah, asil CoA dan karnitin ini untuk masuk ke membran luar mitokondria, dia membutuhkan apa yang kita sebut sebagai karnitin palmitoyl transferase 1. Jadi dia adalah enzim yang membantu masuknya asil CoA dan karnitin ini melewati membran luar mitokondria. Nah, reaksi yang terjadi nanti karnitin ini akan CoA ini akan keluar, karnitin ini nanti menggantikan CoA, sehingga yang dihasilkan adalah asil karnitin. Jadi hasilnya berikatan dengan karnitin. Ya. Nah, ini masih di intermembran space, belum sampai ke matriks mitokondria. Sehingga untuk masuk ke matriks mitokondria, dia masih harus melewati membran dalam mitokondria, dan proses ini juga memerlukan enzim yang kita kenal dengan namanya karnitin asil karnitin translokase. Jadi ada jalur ya untuk masuknya itu berupa protein juga, sehingga nanti asil karnitin ini bisa melewati membran dalam mitokondria. Masuknya masih dalam bentuk asil karnitin. Nah, sementara untuk oksidasi ini nanti kita butuh bentuknya adalah asil CoA. Apa yang harus dilakukan? Maka asil karnitin yang sudah di dalam matriks mitokondria ini perlu diubah kembali menjadi asil CoA dan membebaskan karnitin. Proses ini akan dibantu oleh enzim CPT2 ini, karnitin palmitoyl transferase 2. Ya, kalau tadi yang di membran luar itu dibantu CPT1, ya, karnitin palmitoyl transferase 1, kalau yang di membran dalam, nah ini proses transfer dari gugus CoA-nya ini melibatkan karnitin palmitoyl transferase 2. Nah, berarti kan hasilnya adalah asil CoA dan karnitin. Jadi masing-masing nanti untuk asil CoA akan melanjutkan pada tahap beta oksidasi, sementara karnitinnya akan kembali ke sitoplasma dengan bantuan translokase yang sama. Jadi translokase ini kenapa namanya karnitin asil karnitin translokase? Karena dia dari dalam keluar dia akan melewatkan asil karnitin, dari dalam keluar dia akan melewatkan atau menjadi jalur transport karnitin. Jadi karnitin itu dia akan bolak-balik aja gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke beta oksidasi, ada mungkin yang mau ditanyakan dulu? Izin Ibu. Ya, silakan Tifa. Baik, kalau misalkan transport ini kan cuman akan berjalan kalau misalkan semuanya ada ya Bu ya. Betul. Lalu bagaimana kalau karnitinnya kurang? Nah, apa ada asupan yang yang bisa meningkatkan karnitin kita? Begitu Bu. Baik. Ya, karnitin ini kan adalah salah satu jenis protein ya. Tadi disampaikan bahwa dia disintesis dari asam aminolisin dan metionin. Apa yang bisa diupayakan kalau misalnya memang karnitin ini jumlahnya tidak mencukupi untuk membantu proses transport ini? Maka yang perlu ditingkatkan adalah asupan makanan yang tinggi akan asam aminolisin dan metionin supaya nanti produksi karnitinnya bisa kembali normal. Seperti itu ya Tifa, jadi makanya kenapa sih kita konsumsi makanan itu selalu harus memenuhi semua jenis zat gizi, jadi nggak cuma sumber karbohidrat saja atau sumber protein saja atau lemak saja, karena ternyata ya begitu, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Baik Ibu, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, ada lagi atau kita bisa lanjut? Kita lanjut kalau begitu ya. Nah, tahapan yang ketiga pada oksidasi asam lemak ini adalah yang kita kenal dengan oksidasi karbon. Nah, reaksi ini akan terjadi di matriks mitokondria melalui 4 tahap. Ada yang pertama adalah dehidrogenasi 1 atau oksidasi 1, lalu ada hidratasi atau hidrolasi, dehidrogenasi 2 atau oksidasi 2, terakhir adalah diolisis atau pemecahan karbon. Ya, bisa kita lihat di sini. Yang paling kiri ini menggambarkan bahwa pemecahannya itu akan menghasilkan asetil CoA yang punya atom C-nya itu 2. Jadi kan tadi dari tahapan sebelumnya, proses transport, kita sudah punya asil CoA. Ya, teman-teman bisa lihat, jadi asil CoA ini
adalah molekul koenzim A yang menempel pada rantai asam lemak, ya. Nah, hasil CoA ini pada tahap pertama akan mengalami dehidrogenasi. Apa itu dehidrogenasi? Nah, di yang kanan kita bisa lihat dengan lebih jelas, ya. Dehidrogenasi berarti yang terjadi adalah kehilangan hidrogen. Hidrogen yang hilang itu 2. Jadi kalau teman-teman lihat ini di C yang kedua dan C yang ketiga, C betanya nih, ya, dan C berikutnya, nih di sini mungkin lebih kelihatan ya. Ini kan awalnya dia CH2, CH2. Tapi setelah proses dehidrogenasi yang dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenase ini, maka atom C kedua dan ketiga ini kehilangan masing-masing 1 hidrogen. Jadi hidrogennya hilang, ya. Sehingga nanti C yang kedua itu punya H-nya 1, lalu C yang ketiga punya H-nya juga cuma 1, padahal tadi 2. Lalu H yang 2 ini kemana? Ternyata FAD ini sebagai koenzim membantu proses dehidrogenasi ini. Jadi selain enzim, kita butuh koenzim FAD. FAD ini akan dikonversi menjadi FADH2. Lalu FADH2 ini nanti bisa dikonversi menjadi energi melalui rantai respirasi. Ya. Jadi berarti di tahap pertama selain mengubah terjadi ada proses dehidrogenasi sehingga dihasilkan transenoil CoA, ya. Kita juga menghasilkan FA2, DH2 sebanyak 1 molekul. Lalu tahap yang berikutnya apa? Transenoil CoA ini akan mengalami yang namanya hidratase atau hidrasi. Apa itu hidrasi? Nah, hidrasi itu berarti dia akan memperoleh molekul air. Ada air di sini, ya. Air ketika dipecahkan itu akan menjadi H dan OH. Masing-masing H-nya akan masuk atau berikatan dengan C yang kedua, ya. H yang ini, sementara OH-nya itu akan masuk ke atau berikatan dengan C yang ketiga. Nah, sehingga dia menjadi hidroksi asil CoA. Di sini ada gugus hidroksi. Hidroksi itu ditandai oleh adanya gugus OH. Ya. Nah, itu tahap yang kedua. Jadi butuh air. Lalu bagaimana tahap selanjutnya? Hidroksi asil CoA ini dengan bantuan enzim hidroksi asil CoA dehidrogenase mengalami dehidrogenasi lagi. Hilang lagi hidrogennya. Tapi yang mana yang hilang? Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Yang hilang adalah H pada C yang ketiga. Lalu dia membentuk keton di sini. Yang tadi awalnya dia adalah hidroksi gugusnya, di sini jadinya C rangkap 2O. H-nya lepas. Ya. Nah, proses ini juga membutuhkan selain enzim koenzim NAD+. Ya. Nah, NAD ini karena dapat hidrogen, maka dia akan berubah menjadi NADH. Jadi, NADH ini pun nanti bisa dikonversi menjadi energi melalui rantai respirasi. Nah, sekarang dia sudah menjadi senyawa namanya ketoasil CoA. Reaksi yang terakhir akan terjadi pemutusan atau pelepasan, ya, terjadi tiolisis yang dibantu oleh enzim tiolase atau beta ketotiolase. Apa yang terjadi? Dia akan memutus pada karbon betanya. Kelihatan di sini ya. Jadi itu karbon betanya, di karbon beta akan terjadi pemutusan sehingga akan dihasilkanlah asetil CoA. Nah, ini membutuhkan koenzim A, ya. Lalu nanti dia yang ini menjadi asil CoA, sisanya asetil CoA-nya selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs. Nah, bagaimana nasib asil CoA yang masih punya mungkin kalau awalnya dia palmitat 16C-nya dari siklus pertama ini kan dihasilkan 1 asetil CoA, berarti ini C-nya masih sisa 14, gitu ya. Maka dia akan kembali mengalami siklus yang sama. Jadi akan terjadi lagi dehidrogenase, dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi lagi dan tiolisis sehingga nanti akan putus 2 lagi. Dan itu berlangsung berulang. Berarti kalau dia C16 maka akan terjadi proses ini sebanyak 7 siklus
lalu asetil-CoA yang dihasilkan ada 8. Ya, jadi dia menghasilkan 8 asetil-CoA, lalu karena 7 siklus, 7 FAADH2 dan 7 NHDH. Nah, sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, oke. Lanjutkan dengan kuis ya. Ya, jadi kita kuis melalui kuisis dari materi yang sudah disampaikan. Kita akan live. Saya akan share untuk kodenya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Lihat Ibu. Oke, silakan teman-teman masukkan kode ini ya, 741058. Saya tunggu untuk bisa segera bergabung. Ya, saya juga share di chat ya, supaya mungkin bisa langsung. Ini link quizisnya, silakan. Oke, untuk sementara kita sudah dapat ya, ini 5 skor tertinggi ini dengan rata-rata skor 70%. Yang ini Zahira benar semua, diikuti dengan Deswine, Indah, Akbar, dan Weni ya. Oke, sebelum kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini ya, dengan selesainya kuis ini kita sudah selesai untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada kesulitan dengan kuisnya tidak? Atau yang kurang dipahami dari soal-soalnya? Ada yang kembali lupa aja Ibu. Tidak ada, cuma mungkin agak lupa-lupa ya. Apa ya gitu, apalagi kalau berpacu dengan waktu suka salah pencet apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Nanti bisa dibaca lagi, materinya sudah saya upload di Google Classroom, silakan nanti dibaca kembali supaya bisa. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah biokimia gizi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.